Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini 9 Juni 2022 seperti biasa akan memberikan market update dan juga daily stock recommendation. Oke, kita lihat dari global dulu. US Treasury 10 years kembali diperdagangkan dengan yield 3%. Seiring harga Brent crude oil di level 120 USD per barel kembali tertembus, berpotensi merevisi outlook inflasi dan kenaikan FFR. S&P 500 turun lebih dari 1%, menghentikan kenaikan 2 hari beruntun. Kemudian, indeks Dow Jones dan Nasdaq masing-masing ditutup melemah 0,8% dan 0,7%. Investor juga mencermati terbukanya kembali risiko resesi seiring inversi yield tipis terjadi antara US Treasury 5 years 3,03% dan US Treasury 10 years 3,02%. Inversi yield menggambarkan investor lebih meminati obligasi jangka panjang daripada jangka pendek yang mengindikasikan ada potensi risiko dalam waktu dekat. Oke, kemudian dari dalam negeri, penerbitan sukuk global sebesar 3,25 miliar USD topang cadangan devisa Mei senilai 135,6 miliar USD. Di tengah depresiasi rupiah yang mendekati 14.500 per dolar. Kemudian, selain sentimen positif cadangan devisa, penguatan IHSG kemarin juga ditopang saham kapitalisasi besar Gotoh yang mencatatkan nilai transaksi lebih dari 2 triliun rupiah dengan penguatan 3,8%. Di sisi lain, investor tetap mencermati penurunan cadangan devisa yang turun 3 bulan berturut-turut. Dengan CADEV Mei dipengaruhi oleh kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya. Ekspor CPO adalah salah satu kontributor terbesar devisa di tengah sikap wait and see pasar jelang data inflasi AS. Kami memproyeksikan IHSG kembali bergerak upward dalam rentang 7.150 hingga 7.260. Oke, kemudian untuk company news, yang pertama itu ada MTK yang memborong saham Bukalapak. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan kode emiten MTK telah memborong 724,3 juta saham Buka di harga Rp317 per saham. Aksi tersebut membuat kepemilikan MTK semakin banyak dari semula 24,7 miliar saham atau 23,93% menjadi 25,4 miliar saham atau setara 24,63%. Adapun pihak Buka menyebutkan tujuan transaksi tersebut adalah untuk kepentingan investasi. Kemudian yang kedua ada PPRE. PT PP Presisi Tbk bersama anak usahanya PT Lancar Jaya Mandiri Abadi mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia senilai 770 miliar rupiah. Adapun pinjaman tersebut akan digunakan untuk penyelesaian proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 dengan nilai kontrak sebesar 1,21 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga ada dari Unilever yang meraih dana segar sebanyak 5,49 juta euro atau sebesar 84,5 miliar rupiah dari hasil penjualan aset. Perseroan menjual aset mesin produksi dan pelengkapannya yang berlokasi di Cikarang dan Agriwangi kepada Ekatera. Adapun penjualan aset ini sejalan dengan keputusan dari grup Unilever yang memutuskan untuk memisahkan dan menjual sebagian besar bisnis teh globalnya. Oke, kemudian untuk domestik dan global news, pertama itu ada cadangan devisa yang turun dalam 3 bulan. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2022 sebesar 135,6 miliar US dollar. Jumlah ini turun dari posisi akhir April 2022 yang senilai 135,7 miliar US dollar dan pada Maret 2022 sebesar 139,1 miliar US dollar. Penurunan ini dipengaruhi oleh foreign capital outflow di tengah risk off sentiment serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian yang kedua ini ada ECB yang memetakan arah pemberhentian stimulus. Bank Sentral Eropa akan menghentikan stimulus yang sudah berjalan bertahun-tahun pada hari Kamis dan mulai serangkaian kenaikan suku bunga untuk melawan lonjakan inflasi dan pasar menebak-nebak ukuran dan kecepatan pengetatan kebijakan. Dengan inflasi pada rekor tertinggi yaitu di 8,1% dan meluas dengan cepat, ECB telah merencanakan serangkaian langkah untuk menghentikan pertumbuhan harga yang cepat sebelum menjadi spiral harga upah yang sulit ditembus. Oke, kemudian kita lanjut untuk
corporate calendar, hari ini, Kamis 9 Juni, ada RUPS dari emiten Temas, TB, TBMS, Oils, HMSP, CMRY, APII, dan Aldo. Kemudian untuk dividennya itu ada dari emiten GHON dan GEMS. Oke, untuk daily technicalnya, kemarin IHSG ditutup menguat 0,73% ke level 7.193,31. Adapun nilai transaksinya sebesar 17,18 triliun dengan net foreign buy sebesar 567 miliar. Adapun prediksi IHSG hari ini yaitu upward dalam kisaran 7150 sampai 7260. Adapun indikasinya yaitu Morningstar, MACD positif, dan Stochastic Golden Cross. Kemudian untuk rekomendasi sahamnya yang pertama ada UNVR, PT Unilever Indonesia Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 5125 dan stop loss di level 4850. Adapun indikasinya yaitu flag, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian untuk saham yang kedua itu ada Wika, PT Wijaya Karya Persero Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 1045 dan stop loss di level 970. Adapun indikasinya yaitu long white crossing, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kemudian yang ketiga ada ENRG, PT Energi Mega Persada Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 328 dan stop loss di level 290. Adapun indikasinya yaitu spinning, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada saham BHIT, PT MNC Investama Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price di level 69 dan stop loss di level 62. Adapun indikasinya yaitu two white soldiers, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada Raja, PT Rukun Raharja Tbk. Hari ini kami merekomendasikan akumulasi buy dengan target price di level 448 dan stop loss di level 400. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD positif, dan stochastic neutral upper area. Oke, sekian market update hari ini. Terima kasih.